Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jihadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 5 Juli 2021, Injil hari ini diambil dari Matius, bab 9 ayat 18-26. Kita diingatkan supaya selalu menyembah dan menjamah Tuhan, agar kita boleh alami keselamatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu menyembah dan menjamah Engkau dengan penuh iman. Tuhan, teguhkanlah iman kami, dan semoga kami selalu datang kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9 ayat 18-26. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat yang menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sembahlah dan jamahlah Tuhan, maka kita akan selamat. Dalam kisah Injil hari ini kita menemukan dua tokoh yang memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Yang pertama adalah kepala rumah ibadat. Ia berlutut di hadapan Yesus meminta agar menyentuh putrinya yang telah meninggal supaya hidup kembali. Ia sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menghidupkan putrinya. Bisa dibayangkan gerakan roh di dalam diri tokoh ini. Ia fokus pada Kristus dan mengharapkan dengan penuh iman bahwa Yesus akan menjalankan apa yang dimintanya. Sesudah dia menyembah dan meminta pada Yesus, kita amati reaksi Yesus. Yesus segera bangun dan mengikuti kepala rumah ibadat itu ke rumahnya. Satu pesan yang sangat menarik untuk kita, yaitu selalu percaya dan menyembah Tuhan dengan penuh keyakinan, tanpa bimbang sedikit pun, dan menyampaikan dengan penuh hormat dan tulus kepada Tuhan. Percayalah dengan penuh harapan bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Yang kedua adalah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ia percaya bahwa jika dia bisa menyentuh jubah Kristus, maka dia pasti akan sembuh. Kita bisa bayangkan gerakan roh dalam diri perempuan itu. Roh Tuhan sungguh mengarahkan dia kepada Yesus. Inspirasi yang menerangi pikiran dan hatinya ditanggapinya dengan satu aksi yang sangat luar biasa.
hanya dengan menyentuh jubahnya, maka ia akan memperoleh kesembuhan. Dia sungguh percaya bahwa kekuatan yang keluar dari tubuh Kristus tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dia percaya bahwa jubah Yesus pun sudah mengandung kekuatan dan energi positif yang keluar dari dalam diri Yesus Kristus sendiri. Lalu reaksi Yesus, dengan penuh belas kasihan dia meneguhkan perempuan itu. Katanya, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Satu pesan yang sangat menarik buat kita semua, yaitu iman yang sangat kuat akan Tuhan, sungguh akan menyelamatkan dan membahagiakan kita. Tuhan selalu mendengarkan permohonan dari umatnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, pasti kita selalu dikasihinya, diteguhkannya. Jadi barang siapa yang sungguh percaya kepada Tuhan dan ungkapkan apa saja yang sangat dibutuhkannya, pasti dia akan memperolehnya. Tuhan selalu menjawab kita. Dia selalu setia pada janjinya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dua tokoh dalam Injil hari ini sudah menjadi contoh yang sangat menarik bagi kita. Keduanya menjadi contoh kepercayaan mutlak dengan iman dan harapan yang pasti. Pertanyaan untuk kita, apakah kita juga punya sikap iman seperti yang mereka miliki? Atau mungkin kita kerap ragu akan kuasa Tuhan? Kalau terkadang kita ragu dan bimbang, maka marilah kita mohon ampun dari Tuhan atas kekurangan iman kita. Sambil perkuatkan iman, dan sembahlah Dia sambil memohon padanya untuk menjamah jiwa raga kita, agar kita pun boleh memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Bersama Bunda Maria, kita berdoa, Tuhan, bantulah kami, tambahkanlah dan kuatkanlah iman kami akan Dikau, agar kami selalu dekat padamu. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, korban virus corona, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.